Apakah Anda tahu, kita seringkali berdebat antara dua hal yang dianggap bertolak belakang. Polarisasi. Paradigma berinvestasi saham juga begitu. Ada dua pendekatan populer dalam investasi saham, analisis fundamental dan analisis teknikal. Ada pihak yang mengklaim investor sejati hanya berpatokan pada informasi fundamental. Sebaliknya, seorang trader tidak perlu berhadapan dengan fundamental perusahaan. Semua sudah tercermin dari grafik harga saham. Begitu, katanya, perbedaan kedua pihak ini bak langit dan bumi. Fundamental milik investor, teknikal milik trader. Sejujurnya, adu pendapat yang terpolarisasi ini hanya menguras energi. Padahal, kedua analisis ini bisa kita gunakan bersamaan. Berkolaborasi. Argumentasinya, begini, mempelajari hal baru adalah keniscayaan bagi investor. Karena itu, menurut saya, mempelajari pendekatan analisis teknikal ini pun bisa berguna. Fungsi analisis fundamental utamanya adalah menentukan what to buy. Sementara itu, analisis teknikal adalah pendekatan when to buy. Perbedaan keduanya adalah dimensi struktur, lawan, dimensi momentum. Mari kita contohkan dengan skenario berikut. Harga saham ABCD sedang mengalami downtrend akut. Kejadian ini mirip peristiwa longsornya IHSG pada awal tahun 2020. Pada skenario ini, investor melakukan analisis fundamental, baik pendekatan kualitatif maupun perhitungan kuantitatif. Hasilnya, sudah undervalue secara fundamental. Saham ini sudah masuk kategori murah. Jadi, kita beli sahamnya sekarang? Di sini. Investor yang secara buta hanya menggunakan analisis fundamental, menurut saya, nabung sahamnya tidak akan optimal. Karena, setelah dibeli, harga sahamnya turun terus. Disinilah dimensi momentum digunakan. Inilah karakter yang diusung oleh analisis teknikal. Ada banyak sekali indikator yang dapat digunakan. Tapi, rule number one di analisis teknikal adalah, harga pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham. Para trader meyakini bahwa, pergerakan harga tersebut memiliki pola tertentu. Kita bisa mengamati pola tersebut, sehingga bisa mengambil posisi, beli atau jual atau menunggu. Kita kembali ke skenario di layar. Menurut dimensi momentum, pada kondisi saat ini keputusan yang paling aman adalah menunggu. Istilahnya, timing the market. Barulah ketika kondisi lebih terkendali, investor bisa mulai ancang-ancang posisi beli, secara bertahap. Silakan gunakan indikator teknikal jika perlu. Contohnya, analisis volume, indikator MACD, moving average, Bollinger Band, dan lainnya. Inilah maksud dari pendapat saya, untuk memakai dua analisis ini secara kombinasi. Gunakan kedua analisis secara kolaboratif. Di era teknologi ini, online trading jadi hal yang normal. Membuka akun online trading atau mencari berita daring hanya butuh 5 menit saja, dan bisa dilakukan tiap hari. Praktis. Sesibuk apapun kita, meluangkan waktu sejenak untuk melakukan kedua pendekatan, jadi hal yang mudah. Jadi, apakah investor yang mengharamkan analisis teknikal itu salah? Tidak juga. Mari belajar menghargai pendapat orang lain. Biarpun berbeda pendapat, tujuan semua pihak yang ada di pasar saham itu sama semua. Dapat cuan. Pendekatan apapun yang digunakan oleh investor itu hak dia. Inilah bentuk demokratisasi di pasar modal. Polarisasi hanya akan membuat kita gagal bertindak objektif. Padahal, kedua analisis ini punya persamaan. Ujung-ujungnya sama-sama tebak-tebakan. Tapi, beda dengan spekulasi, tebakan pada analisis fundamental dan teknikal ini lebih bersifat educated guess. Tebakan dengan landasan teoritis. Tebakan terpelajar. Tebakan what to buy untuk melihat dimensi struktur yang lebih besar. Disitulah kita bisa menyaring perusahaan mana saja yang cocok untuk kita. Tebakan when to buy diperlukan untuk mencari momentum yang tepat untuk melancarkan aksi kita. Ini tidak ada bedanya dengan bisnis real. Momentum merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan berbisnis. Jadi, bagaimana menurut Anda? Beri tanggapan pada kolom komentar. Silakan klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.